Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wungkus Antasari, SEMM. Saya adalah dosen yang mengabdi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi adalah pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan diampu pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini diampu selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah materi mata kuliah dan 2 kali pertemuan adalah ujian tulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, yang saya ampu pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 adalah materi. Sedangkan pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 adalah praktek. Bahasa yang saya gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan adalah bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah kewirausahaan adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian mata kuliah kewirausahaan ini diantaranya adalah yang pertama, menciptakan sebuah ide strategi kewirausahaan dan e-commerce bagi mahasiswa. Yang kedua, meninjau dan melihat praktik digitalisasi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan proposal bisnis plan sesuai dengan template yang disepakati oleh mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, diantaranya yang pertama adalah konsep dasar dari kewirausahaan dan e-commerce. Yang kedua adalah company profile. Kemudian yang ketiga adalah teori inovasi dan kreativitas bisnis. Yang keempat adalah teori inspirasi dan peluang bisnis. Kemudian materi yang kelima adalah sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Yang keenam, persiapan untuk memulai bisnis baru menggunakan e-commerce. Yang ketujuh, manajemen resiko dan pentingnya keamanan dalam e-commerce. Yang kedelapan adalah data bisnis, perkiraan, dan rencana bisnis dalam memulai bisnis baru. Yang kesembilan, praktek legalitas dasar usaha. Yang ke-10, praktek editing foto dan copywriting pada produk. Yang ke-11, praktek pengaplikasian pada e-commerce. Kemudian materi yang ke-12 adalah proposal bisnis plan. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan dengan materi editing foto dan copywriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat semua ya? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi perkuliahan terkait dengan editing foto dan copywriting. Tapi sebelum kita melakukan perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja. Jadi hari ini sebenarnya jadwalnya adalah praktek ya. Praktek terkait dengan editing foto dan copywriting, editing foto produk, editing foto dan copywriting. Sebelum kita masuk ke materi prakteknya, jadi saya akan memberikan beberapa penjelasan atau gambaran umum terkait dengan konsep dari editing foto. Tentunya teman-teman di sini gen apa ini ya? Gen Z ya. Gen Z itu sudah terbiasa beradaptasi dengan era digitalisasi. Jadi kita itu juga harus bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman pada saat ini. Kayak foto produk atau foto-foto, editing foto, copywriting atau membuat caption ya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari teman-teman. Tentunya punya media sosial semua ya. Media sosial itu yang di-share adalah
foto, video, pasti ada captionnya. Nah, teman-teman ini sudah biasa, sudah makanan sehari-harinya. Oleh karena itu di mata kuliah kewirausahaan ini sudah memiliki produk masing-masing, masing-masing kelompok sudah ada. Hari ini kita belajar untuk melakukan foto produk dengan properti yang sudah saya sediakan. Kemudian mengeditnya, untuk melakukan editing ini lebih baik menggunakan aplikasi yang memudahkan, biasanya itu Canva ya, karena di Canva itu sudah terdapat template-nya. Walaupun ada yang berbayar, biasanya lebih bagus itu yang berbayar, nggak apa-apa, kita pakai yang free aja. Tapi kalau punya budget, silakan boleh pakai yang pro atau yang berbayar. Setelah dilakukan foto produk, kemudian diedit, kemudian kita mengasumsikan diri kita sebagai apa? Penjual. Berarti kita harus membuat semacam kata-kata yang menarik atau caption yang menarik agar calon pembeli itu tertarik pada produk kita. Nah, konsep editing foto, editing itu kegiatan apa sih? Editing kegiatan editing itu kegiatan apa? Melakukan pemilihan, terus apa lagi? Penambahan, penggabungan, maupun apa lagi? Editing pemotongan bisa atau menggabungkan suatu foto-foto sehingga menghasilkan klip yang menarik. Nah, itu bisa. Nah, sedangkan orang yang melakukan editing foto adalah editor. Nah, kalau foto produk berarti apa? Kegiatan melakukan apa? Visualisasi terkait dengan produk yang akan kita pasarkan. Kita melakukan visualisasi produk kita, entah itu barang maupun jasa, sebagus mungkin sehingga bisa menarik pembeli untuk paling nggak bisa melihat lebih lama produk kita. Sebelum kita melakukan edit, kita melakukan foto produk terlebih dahulu. Foto produk itu ada 3 teknik. Yang pertama adalah model lifestyle. Yang kedua, teknik detail shot. Kemudian yang ketiga, teknik scale shot. Ada yang tahu dari ketiga teknik ini maksudnya? Jangan-jangan di sini sudah ada wirausahawan juga. Jadi sudah makanan sehari-hari, oh ini di luar kepala sudah ahli saya. Oke, akan saya berikan beberapa penjelasan secara garis besar terkait dengan model-model pengambilan foto. Yang pertama adalah model lifestyle. Model lifestyle ini bertujuan agar menghasilkan foto yang estetik dari berbagai sudut pandang. Kalau misalkan menjual mouse itu difoto dari berbagai sudut pandang. Kadang juga memberikan videonya ketika pemakaian. Seperti apa kursornya, terus dari sebelah sini itu seperti apa, dari berbagai angle gitu ya maksudnya. Ini adalah model lifestyle. Tujuannya apa? Pengambilan foto menggunakan model lifestyle ini. Ya kalau misalkan kita mau beli suatu barang gitu ya. Karena sekali lagi kita kalau beli barang online itu harus tahu dari kalau ini barang ini, oh ternyata seperti ini kalau dilihat dari sudut pandang ini. Kalau jilbab dari depan tuh kayak gini, dari belakang mungkin ada hiasannya, renda-renda atau lain sebagainya. Atau letak mereknya itu di mana gitu ya, kita bisa tahu apakah di ujung belakang atau di mana. Nah, tujuannya ini tadi membantu konsumen mendapatkan gambaran lebih banyak mengenai produk tertentu. Ini adalah metode yang pertama atau teknik yang pertama. Selanjutnya yang kedua, teknik detail shots. Dari kata-katanya sendiri, detail ya. Detail itu berarti gimana? Metodenya pengambilan gambar, perlihatkan sedetail mungkin. Dengan menggunakan teknik ini, teknik detail shot ini bisa memperlihatkan detail-detailnya itu seperti apa. Penggunaan jenis gambar produk ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Karena kan oh ternyata seperti ini detailnya, sehingga nanti barang yang kita beli atau barang yang datang itu kita tidak sampai kecewa karena penjual sudah memberikan gambaran terkait dengan detail-detail produk yang dijual. Teknik scale shot. Scale shot itu berarti dia itu membandingkan dengan barang lain. Misalkan kalau kita jual apa ya? Misalkan tas ya.
Tas itu dengan berbagai jenis ukurannya, itu banyak sekali. Nah, bagaimana untuk menggunakan teknik scale shot ini pada produk tas? Kira-kira ada yang tahu? Berarti membandingkan kan dengan barang lain yang kira-kira kita familiar. Kira-kira apa? Caranya seperti apa? Misalkan dengan memperlihatkan yang bisa dimasukkan ke tas itu apa aja. Ya kan, kita sering kan melihat video-video bahwa tas ini HP masuk, terus cushion masuk, terus apalagi dompet masuk, parfum masuk. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh pengambilan gambar menggunakan teknik scale shot. Kira-kira teman-teman di sini bisa memberikan tips nggak untuk melakukan pengambilan foto produk itu kira-kira seperti apa bagusnya? Cahaya, betul. Pertama kita harus memilih tempat yang memiliki cahaya bagus, ya kan? Cahayanya itu lebih lebih detail, yaitu kan lebih kelihatan bagaimana cara mengaturnya dan menarik perhatian. Betul. Selain itu kalau misalkan kita nggak dapet cahaya matahari bisa pakai ring light ya, lighting menggunakan ring light atau lampu gitu sepunyanya lah, jadi tidak perlu mempersulit diri. Kemudian apalagi kira-kira yang perlu diperhatikan dalam melakukan foto produk? Pencahayaan, background ya, background foto. Disarankan menggunakan background foto yang polos dan pilih warna yang netral gitu ya, warna yang netral. Jangan warna atau memilih background foto dengan motif-motif yang terlalu ramai. Karena apa? Kalau kita menggunakan background untuk foto menggunakan motif yang terlalu ramai atau warna yang terlalu gonjreng, itu akan mendistrak calon pembeli kita, sehingga calon pembeli tidak bisa fokus pada produk yang kita jual. Kira-kira sebagai penjual atau sebagai pengusaha, kenapa sih kita perlu melakukan foto produk? Apa pentingnya melakukan foto produk kita? Ada yang tahu? Kunci pertama sebagai memikat para Calon pembeli, media pemasaran ya, bisa ya, sebagai media pemasaran. Karena ini tadi kita masuk ke era digital, jadi kita perlu foto, kita perlu video untuk menampilkan produk kita. Kemudian meningkatkan nilai jual produk kita. Selanjutnya membangun branding bisnis. Kemudian selanjutnya meningkatkan kepercayaan calon pembeli, karena pembeli itu paling tidak sudah tahu gambaran produk yang akan kita beli. Ini tadi terkait dengan editing foto. Selanjutnya kita akan belajar tentang copywriting. Apa itu copywriting, teman-teman? Menulis caption ya, gampangnya kita bisa menyimpulkan copywriting itu menulis suatu kata-kata yang sifatnya persuasif untuk memotivasi calon pembeli agar melakukan tindakan tertentu. Tindakan-tindakan yang dimaksud itu apa? Membeli atau melakukan konsultasi ataupun mengklik tautan. Biasanya kalau kita meng-share apa itu produk, ada kan yang pakai tautan kayak gitu. Kemudian apa lagi? Melakukan konsultasi, menyumbang terkait dengan produk yang dipasarkan, itu tergantung apa yang produk dipasarkan. Jenis copywriting itu ada 13 jenis. Yang pertama adalah story copy. Story copy ini seperti apa? Dia itu menceritakan terkait dengan produk yang dia jual, memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan produk yang dijual. Jadi dia itu memberikan beberapa kalimat yang panjang untuk mendeskripsikan dari produk yang dijual. Kemudian you and me copy, ini jenis copywriting yang kedua. Jenis copywriting you and me copy ini seperti apa ya? Dia itu lebih membuat kalimat yang bertujuan agar pembaca atau calon membeli itu ketika membaca itu merasa lebih personal, sehingga orang yang dimaksud merasa lebih spesial dan dipahami, karena bahasa yang digunakan itu lebih intim ya, lebih intim dan lebih intens. Kemudian
Jenis copywriting yang ketiga adalah forthright copy. Forthright copy itu seperti apa? Jenis copywriting ini menuliskan kekurangan produk yang dipasarkan dengan tujuan untuk memperkuat isi pesan dan membuat target konsumen yang membaca tulisan Anda lebih berpikir secara realistis dan menyatakan diri bahwa tulisan yang dibuat adalah jujur apa adanya. Poinnya itu sebenarnya ketika penjual itu memasarkan produknya itu menjabarkan misalkan ada kekurangannya. Nah, berarti ketika kita membaca, kita dapat menyimpulkan, berarti ini penjual ini tidak menipu. Dia memberikan beberapa keterangan bahwa produk ini memiliki kekurangan. Contohnya misalkan kalau kita melakukan pembelian barang bekas, pre-love, thrift kayak gitu ya, pasti kan diberikan rincian bahwa ada kekurangan, ada yang noda, ada yang sobek, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan bukan produk bekas, ada yang namanya produk reject ya. Itu ada produk reject dan pasti diberikan keterangan bahwa ada noda di sekitar baju di bagian mana, atau ada robek sedikit, atau ada kena pemberian motif yang tidak sesuai gitu. Biasanya ada yang memberikan keterangan seperti itu. Ini merupakan contoh dari copywriting forthright copy. Selanjutnya hyperbolic copy. Apa itu hyperbolic? Hyperbol itu kalau dari kata-katanya hyperbola itu berarti lebay. Lebay atau berlebihan. Jenis copywriting ini menuliskan kelebihan dari produk yang akan dipasarkan dengan tujuan memperkuat isi pesan. Kalau yang tadi memperlihatkan kekurangannya, kalau yang ini kebalikannya ya, berarti ya memberikan penguatan pada kelebihan produk. Membuat dengan tujuan apa? Agar target konsumen ini membaca tulisan Anda, tulisan penjual itu berpikir bahwa tulisan ini benar-benar jujur. Gimana cara kita mengolah kata-kata bahwa agar calon pembeli itu bisa menyimpulkan seperti ini, berarti ini benar-benar real produknya seperti ini. Contohnya apa? Ini iklan yang lumayan lama ya. Nggak tahu teman-teman sudah tahu ini apa enggak? Ini iklan apa? Yamaha Jupiter ya, yang dikendarai oleh Rossi. Sehingga ketika sudah dilewati bisa merobohkan jembatan. Ini agak hiperbola tapi menarik juga. Ini tadi contoh dari apa? Hyperbolic copy. Yang selanjutnya teaser copy. Teaser copy itu apa? Membuat penasaran. Jadi intinya membuat target atau calon pembeli itu merasa penasaran dengan produk atau dengan headline yang menggelitik misalkan. Contohnya itu produk Aqua. Aqua itu pernah lihat nggak iklannya yang Narji dengan Sandy Sandoro? Kamu fokus tahu mana yang Sandy Sandoro atau Narji? Nah berarti kalau misalkan dia nggak fokus berarti dia kurang apa? Kurang Aqua gitu kan ya. Yang harus kita tangkap dari copywriting ini seperti ini. Ada tagar, ada Aqua. Ini contoh dari copywriting apa tadi? Teaser copy. Kemudian selanjutnya memang agak mirip ya Narji dengan selanjutnya jenis copywriting yang keenam, news copy page. Bentuk pengumuman atau berita yang menginformasikan terkait dengan produk kita. Isinya itu lebih banyak tentang informasi dan data lengkap terkait dengan produk sehingga dikatakan sama seperti pengumuman ya. Jadi dia lebih fokus ke produknya dia menjelaskan terkait dengan produknya dia. Misalkan yang dicontohkan adalah apa ini? GoPay ya, GoPay atau Gojek. Bagaimana cara melakukan top up GoPay melalui driver Gojek. Di sini dia memberikan step-stepnya, langkahnya. Langkah pertama itu seperti apa untuk melakukan top up GoPay melalui driver. Memberikan uang tunai sejumlah top up. Kemudian langkah yang kedua, cek saldo GoPay Anda sebelum top up. Yang ketiga, driver Gojek akan mentransfer saldo ke GoPay Anda. Dan yang ketiga, memastikan bahwa saldo GoPay sudah
bertambah. Ini contohnya dia fokus pada produknya dia sendiri. Selanjutnya kompetitif copy. Kompetitif copy dari kata-kata kompetitif berarti artinya apa? Kompetitif persaingan. Dia itu membandingkan ya, berarti bisa membandingkan antara produk dia dengan produk kompetitor. Yang kedelapan adalah factual copy. Factual copy itu berarti jenis copywriting yang menjelaskan fakta sesuai dengan yang ada dalam produknya. Contohnya kandungan ya. Kalau misalkan makanan, kita membeli makanan itu kan ada ingredients-nya, kemudian ada yang misalkan kalorinya berapa persen, lemaknya berapa persen, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan salah satu contoh factual copy, menyajikan tulisan yang menggunakan informasi bersifat nyata sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Yang kesembilan, contoh copywriting yang kesembilan adalah humorous copy. Humorous dari kata-katanya kita mengetahui bahwa jenis copywriting ini pasti lucu kalau kita membacanya. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Apa itu kata-katanya? Ini ya? Ya itulah, bisa menangkap yang saya maksud ya. Intinya copywriting apa? Jarum apa? Bilang apa jarum itu? Itu intinya. Jadi bisa menangkap ini ya yang saya maksudkan ya, bahwa jenis copywriting ini adalah jenis copywriting yang lucu lah, dagel gitulah maksudnya ya. Ini tadi yang ke-10, visual copy. Visual copywriting ini maksudnya seperti apa? Menyajikan tulisan disertai dengan tampilan visual dengan porsi kata-kata yang lebih sedikit. Jadi dia fokus ke visualnya, bukan ke kata-katanya. Tadi kan kalau yang pertama story copy dia banyak kalimatnya. Nah, kalau yang jenis copywriting yang ini dia fokus ke visual atau gambarnya. Contohnya ini ya, lebih banyak gambarnya daripada kata-katanya. Saya lanjutkan ya. Yang ke-11 adalah straightforward copy. Straightforward copy merupakan jenis copywriting dengan cara menceritakan diri sendiri secara sederhana, logis, dan apa adanya. Jenis copywriting ini hanya menceritakan fakta dengan cara yang mudah dan dipahami, sehingga calon pembeli itu tidak terlalu berpikir berat dengan adanya pemberian copywriting terkait dengan produk tersebut. Kemudian selanjutnya imagination copy, menuliskan copywriting dengan menggunakan cerita. Jenis ini hampir mirip dengan story copy. Ini contohnya. Yang terakhir adalah poetic copy. Poetic apa itu? Puisi. Berarti dia punya kalimat-kalimat copywriting yang puitis gitu. Pantun, yang puitis gitu ya. Contohnya jenis copywriting ini menggunakan gaya puisi atau kalimat-kalimat yang puitis. Bisa mencontohkan nggak kira-kira? Bisa, ini bisa loh dicontohkan, bisa menggunakan pantun, syair, atau bahkan prosa singkat. Apa kira-kira? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Mas-mas yang belakang? Contoh copywriting yang puitis atau menggunakan pantun itu tadi ya. Oke, ini tadi terkait dengan beberapa contoh copywriting. Kemudian yang tadi terkait dengan editing foto. Nah, setelah ini kita bisa langsung memulai prakteknya ya. Yang pertama kita melakukan praktek foto produk. Oke, jadi untuk melakukan foto produk itu tadi kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Background foto, pencahayaan, dan boleh pakai properti tapi tidak terlalu mendominasi. Nah, contohnya kalau menggunakan teknik apa tadi? Model lifestyle, berarti pakai dari beberapa sudut pandang. Mungkin ini bisa diganti-ganti seperti ini, ditambahkan dengan lanyardnya. Maju. Nah,
Atau contoh pas dipakai juga bisa kan ya? Kalau sampean ini pakai, coba dipakai. Enggak apa-apa. Kita nah, ya kan. Selanjutnya praktek membuat copywriting. Nah, Mas siapa? Kelompoknya siapa? Tri Wahyu Tri dan Birjaya. produknya apa, Mas? Save Your Shoes apa? Save Pembersihan Your Shoes? sepatu sama reparasi sepatu. Laundry, reparasi sepatu gitu ya. Nah, tadi kan ada 13 jenis copywriting. Sampean kira-kira menggunakan yang mana? Yang visual copy. Yang visual. Kalau visual berarti dia fokus ke gambar visualnya saja. Contohnya seperti apa? Jadi copywritingnya itu visual copy dan Save Your Shoes yaitu sepatu tampak baru, nggak harus mahal. Gitu. Berarti fokus ke visualnya atau gambarnya ya. Oke, bagus dari kelompoknya Tri. Menggunakan contoh copywriting visual copy. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan pagi hari ini. Kita sudah belajar terkait dengan editing foto dan copywriting. Mohon maaf jika ada kesalahan selama perkuliahan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu tadi adalah cuplikan dari proses pembelajaran dengan materi editing foto dan copywriting mata kuliah kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.